3. Oke, welcome back again with us. Jadi materi yang pertama itu pengertian dari bahasa C. Apa itu bahasa C? Apa jadi tuh? apa tuh yang nanya? Mereka juga nanya, Cok. Kamu yang nanya? Iya. Mereka Apa juga bahasa nanya. C? Bahasa C. Oke. Apa itu bahasa Jadi aku bakal jelasin bahasa C. Bahasa C itu adalah sebuah bahasa di mana bahasa ini digunakan dalam pemrograman. Jadi ini tuh digunakan istilahnya seperti coding gitu. Jadi dia digunakan dalam pengkodingan dan bahasa pemrograman. Ya namanya bahasa pemrograman. Jadi dia ini digunakan contohnya kayak yang bekerja di IT atau di ya bilang IT gitu, pasti dia erat kaitannya dengan bahasa pemrograman bahasa C ini. Nah, jadi ya seperti itulah ya secara singkatnya bahasa C itu adalah bahasa pemrograman gitu. Oke? Ngerti ya? Mantap. Kayaknya ngerti deh. Oke, ngerti lah ya. Ngerti. Nah, jadi yang kedua itu apa sih bagaimana sejarah dari bahasa pemrograman sini bahasa sini yang akan dijelaskan oleh Iksan. Langsung San. Oke, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari bahasa C. Bahasa C pertama kali dikembangkan pada awal tahun 1970 oleh Dennis Ritchie di Bell Labs sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman B yang sebelumnya diciptakan oleh Ken Thompson. Siapa Ken Thompson? Latar belakang bahasa C, sebelum bahasa C, bahasa pemrograman B digunakan untuk mengembangkan operasi yaitu Unix. Namun B dianggap kurang efisien dalam mengelola memori dan data. Oleh karena itu, Ritchie menciptakan bahasa C untuk memperbaiki kelemahan ini. Dan yang kedua ada perkembangan bahasa C. Bahasa C mulai dikembangkan pada tahun 1972 di Bell Labs. Awalnya bahasa ini dirancang untuk menulis sistem operasi, khususnya untuk mengembangkan Unix. C dengan cepat menggantikan bahasa B dengan cepat dan efisien. Nah, gitu. Jadi sejarah dari bahasa C itu seperti itu. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Iksan ada tokoh namanya Dennis gitu kan. Dennis Ritchie. Jadi Ken Thompson. Ya, dan Ken Thompson. Jadi ya bahasa C itu sejarahnya seperti itu. Jadi ya ada dua tokoh tadi itu ya bisa dibilang kayak yang terlibat dalam bahasa C ini, perkembangan bahasa C ini. Nah, jadi begitu sejarah dari bahasa C. Jadi selanjutnya kita akan membahas apa nih? Apa tuh? Akan membahas perbedaan. Oke, betul ya. Perbedaan. Jadi Saya dong. oh kamu ya? Oke. Jadi perbedaan dari bahasa C ini akan dijelaskan oleh Liu Nicholas. Silakan Liu. Oke, jadi apakah bahasa C dan C++ itu sama? Itu enggak ya guys ya? Kenapa tuh? Ya guys ya. C dan C++, Masya Allah. C dan C++ adalah dua bahasa pemrograman populer yang sering digunakan secara bergantian. Tetapi kedua bahasa ini beda. Bahasa C adalah bahasa prosedural yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi dan device driver. Bahasa C disebut prosedural karena sifatnya yang terstruktur, yakni pemrograman ditulis secara berurutan. Lalu apa sih bahasa C++ itu? Di sini bahasa C++ merupakan perluasan dari C dan merupakan bahasa berorientasi objek. Udah mau Pak? Ya, ada cepet. 1 2 3. Nah, selanjutnya apa sih bahasa C++? Bahasa C++ adalah merupakan perluasan dari C dan merupakan bahasa berorientasi objek atau OPP. Artinya, penulisan program di bahasa C++ dibagi berdasarkan objek-objek atau kelas. Setiap objek berfungsi secara independen karena jika pemrograman butuh banyak perubahan dan kompleks, bahasa OPP merupakan pilihan ideal dibandingkan bahasa prosedural. Hal itu yang membuat penggunaan bahasa C++ lebih luas untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi desktop, game,
dan web server. Oh, jadi begitu perbedaannya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya ada guru nanya, jadi apakah bahasa C sama C++ itu sama? Kalian bisa jawab. Apa Liu? Perbedaan terpenting antara C dan C++ adalah C didasarkan pada pemrograman berorientasi prosedural atau procedural oriented programming, dan C++ didasarkan pada metode pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Nah, jadi itu dia yang dijelasin sama Liu. Jadi kalau misalnya bahasa C ini berdasarkan objek gitu kan Liu. Ya, Tapi Jack. kalau misal prosedural ya kan. Tapi kalau prosedural kan secara prosedural. Yang mana? Bahasa C. Ya. Nah, kalau misalnya bahasa C++ itu objek. objek. Oh, jadi itu C++ itu berorientasi. Jadi berurutan dari objek-objek atau kelas gitu. oh gitu. Nah, jadi kalian udah bisa jelasin kalau misalnya bertanya. Misalnya singkat aja lah kayak kalau misalnya guru nanya apakah C++ sama C itu sama, kalian bisa jawab beda. C++ terstruktur deh. Itu dia, udah jelasin sama Liu Nicholas. Mantap ya, ngerti lah pasti. Nah, kemudian kita bakal jelasin tentang struktur dari bahasa C ini gimana. Nah, jadi yang akan saya jelaskan. Jadi struktur bahasa C ini sebenarnya ada ada struktur penting atau dua struktur utama. Yang pertama itu adalah fungsi main ya, dari sana itu MAIN, dan juga hashtag atau tanda pagar include. Nah, kita bahas dulu apa itu fungsi main. Jadi fungsi main Apa itu, itu? pasti kamu bertanya-tanya kan? Iya. Saya bertanya-tanya banget. Jadi apa itu fungsi main? Apa itu? Fungsi main itu adalah sebuah fungsi utama dalam program. Jadi fungsi main itu adalah fungsi utama dari bahasa C ini. Jadi fungsi main ini akan bekerja ketika apa? Ketika ada yang menggunakan program tersebut. Jadi kita harus menulis logika. Namanya itu kalau misalnya coding atau itu bisa disebut dengan logika. Jadi kita harus menuliskan dulu terlebih dahulu logikanya, maka nanti dia akan bekerja. Jadi fungsi main ini akan bekerja sehingga ya akan ada hasilnya. Nah, kemudian setelah ada fungsi main ini sebagai penggeraknya, yaitu ada yang tadi aku bilang hashtag atau tanda pagar include. Nah, fungsinya dari pagar include ini adalah fungsinya adalah mengimpor apa? Fungsi-fungsi yang tadi. Jadi dari fungsi main itu akan bekerja ke include, dan include ini akan mengimport fungsi-fungsi yang tadi itu kepada namanya header file. Nah, apa itu header file? Header file itu adalah sebagai tempat. Jadi tempat fungsi-fungsi itu diberikan, atau tempat di mana fungsi-fungsi itu berada itu namanya header file. Jadi jadi header file itu sebagai tempat atau wadah lah, kita bisa bilang secara sederhananya. Jadi kalian udah tahu. Jadi fungsi utama itu ada dua. Yang pertama ada fungsi main, yang kedua ada include tadi itu. Jadi fungsinya udah saya jelasin. Nah, mungkin segitu aja tentang struktur dari bahasa C ini. Kemudian kita bakal jelasin tentang menaruh komentar. Nah, jadi dalam bahasa C ini bisa menaruh sebuah komentar. Siapa lagi? Ini ya, kayak di Portofolio. Ya, betul. Jadi ada codingannya. betul. Nah, jadi ya sama juga sih. Jadi gimana sih cara menaruh komentar? Jadi ketika kita udah mengerjakan program itu, nanti kita kan bisa memberikan, misalnya guru memberikan komentar apa yang sudah kita kerjakan, ya kayak portofolio, benar sih. Nah, jadi itu ada cara supaya agar bisa menaruh komentar. Jadi caranya itu yang pertama adalah jadi pada awal kalimat komentar itu kita beri garis miring bintang. Oke, garis miring bintang. Itu yang pertama. Kemudian di akhirnya juga kita menambahkan bintang garis miring. Jadi di awal itu garis miring bintang, di akhir bintang garis miring. Jadi hampir sama kayak portofolio. Kalau portofolio itu di awal dikasih tanda petik 1, tapi kalau misalnya mau menaruh komentar di bahasa C itu garis miring bintang. Itu namanya komentar multibaris. Apa maksudnya? Sesuai namanya multibaris itu, jadi kita bisa menaruh komentar yang cukup banyak. Jadi kita misalnya menaruh komentar kayak bla 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 bla, kita bikin 2 paragraf bisa, tapi harus menggunakan caranya tersebut. Jadi garis miring bintang ditutup dengan bintang garis miring. Nah, kemudian
Kemudian ada namanya selain multi itu adalah satu baris. Jadi dia cuma satu baris saja. Jadi kayak komentar sedikit gitu. Jadi itu untuk memberikan itu di awal menggunakan garis miring satu, kemudian tutupi dengan garis miring. Jadi perbedaannya yang satu pakai bintang, yang satu nggak pakai bintang. Kalau multi itu pakai bintang, ngerti kan? Jadi kalau misalnya nggak pakai bintang berarti bukan multi. Jadi cuma satu baris saja. Jadi kayak gitu cara menaruh komentar. Kemudian kita akan menjelaskan tentang apa lagi nih? Yaitu tentang tipe data dasar. Jadi cepat. 1, 2, 3. Nah, abis ini kita akan bahas apa sih, San? Kita akan membahas tentang tipe dalam bahasa C. Oke, tipe dasar bahasa C. Nah, betul. langsung aja. Siapa yang bakal bahas? Siapa tuh yang bakal bahas? Siapa? Jadi akan dijelaskan oleh Leo Nicholas. Aku. Gas Liu, gas. Gimana tuh Liu? Jadi tipe bahasa C itu adalah tipe data atau kadang disingkat dengan tipe saja adalah sebuah pengelompokan data untuk memberitahu compiler atau compiler. Iya, compiler. Yes. Compiler atau interpreter. Iya, Interpreter bagaimana programmer ingin mengolah data tersebut. Nah, jadi dalam tipe ini ada berapa itu? 1, 2, 3, 4 tipe. Yang pertama ada char, integer, floral, apa sih? Ya, integer, float, integer, float, dan double. Dan double. Jadi itulah ya tentang Itu kan tipe-tipe. ada 4. Contoh-contoh tipe dasar. Kalian tanya dong, jelasin apa yang Oh iya. Apa sih? Sabar, 1, 2, 3. Nah, apa sih Liu yang dimaksud tadi tentang charge? Terus habis itu ada double, ada Jadi interflow. yang pertama itu ada char. Char adalah tipe data yang berisi satu huruf atau satu karakter. Lalu integer adalah tipe data yang berupa angka. Lalu float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Lalu double adalah tipe data sama seperti float, namun double memiliki ukuran penyimpanan yang lebih dibandingkan float. Oke. Jadi char ini tipe data yang berisi satu huruf atau satu angka. Lalu integer ini adalah tipe data yang berupa angka. Jadi angka doang gitu kan. Terus ada float adalah tipe data yang berupa bilangan pecahan. Jadi kayak kalian tahu lah bilangan pecahan tuh 1 per berapa gitu. Nah, lalu double ini sama kayak float, sepecahan juga, tapi double ini punya penyimpanan yang lebih besar gitu dibandingkan float gitu. Ngerti. Ngerti kan? Mantap. Oke. Nah, abis Lalu ini kita bahas apa? Bahas apa lagi nih? San, Bahas apa? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang code ASCII. betul. Kode yang akan ASCII. dijelaskan oleh saya. Jadi Kode ASCII. code ASCII Ya, langsung aja San. Apa itu kode ASCII? Santai. langsung. Apa sama kali? San, 1, 2, 3. Oke, saya akan membahas tentang code ASCII. Oke, code ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Adalah standar pengkodean karakter yang digunakan untuk komunikasi elektronik. Kode ASCII memberikan kode numerik unik untuk angka atau karakter lain, sehingga memudahkan transfer data dan komunikasi antar berbagai perangkat komputer dan sistem. Oke, itu adalah pengertian dari code ASCII. Oh, jadi gitu ya tentang kode ASCII itu ya atau kode ASCII. Jadi standar kode gitu ya untuk betul. mentransfer ya kan? Transfer informasi atau kode transfer numerik. atau jadi dia digunakan untuk transfer kode numerik atau tadi yang dibilang sama Isan gitu. Nah, habis ini kita bakal bahas apa lagi nih Dio? Apa ya? Masa lu gak tahu sih ya kan? Apa tuh? Nggak tahu, apa San? Aku lupa nih. Kok aku terus Udah. Oh iya, aku. 1, 2, 3. Bahas apa San? Yang gitu ya, ini masih ini. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang variable and Konstanta. bahasa C Ya. dan akan dijelaskan oleh saya lagi. Variabel adalah sebuah tempat menyimpan sebuah nilai. Artinya, kita akan membuat variabel dengan nama tinggi dan tipe datanya adalah integer.
Jangan lupa di setiap pembuatan variabel harus diakhiri dengan titik koma. Oh iya, saat membuat variabel, kita juga dapat mengisi langsung dengan nilai yang ingin kita simpan. Ada beberapa aturan penulis variabel yang harus kamu ketahui. Yang pertama, nama variabel tidak boleh dilalui dengan simbol dan angka. kenapa? Tidak boleh dengan simbol dan angka. Kenapa? Ya, Karena aturan. Karena aturannya seperti begitu ya Karena teman-teman. aturannya. iya. Gitu, guys. Yang Pasti kedua, kan nanya, kenapa? nama Kenapa? variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa. Contohnya, if, in, void, dan lain-lain. Nama variabel dan yang ketiga, nama variabel bersifat case sensitive. Artinya huruf besar dan kecil dibedakan. Contoh nama dan nama adalah dua variabel yang berbeda. Konstanta bahasa C. Konstanta adalah sebuah nilai tetapan. Bisa juga dibilang sebagai variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Ada dua cara pembuatan konstanta pada bahasa C. Satu, menggunakan pagar, define, titik, dan koma. Dan yang kedua adalah menggunakan const titik. Const titik. Oke, itu saja. Oh gitu ya. Paham Paham ya? nggak, Glenn? Paham lah. Paham. Kalian nggak paham? Apa lu? Paham. Yes. Kasih lu. 1, 2, 3. Paham. Isan. 1, 2, 3. Paham. Itu dia. Mantap. Jadi kalian harus paham ya. Udah jelas nama Iksan itu. Jadi variabel dari dalam program bahasa C sama variabel yang kalian pelajari dalam MTK itu beda ya teman-teman. Jadi jangan kalian samain, oke? Jadi ini pelajaran TK. Iya, bukan MTK. ya. Itu dia. Oke. Meskipun ada pecahan tapi ini bukan MTK. Iya, oke? betul. Dan ada variabel dan konstanta tapi ini bukan MTK. Bukan MTK, oke? Nah, kita kemudian akan membahas apa? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kita akan membahas tentang output bahasa C. Itu dia. Jadi Oleh tentang Leo Siapa yang Nicholas. jelasin? Leo Nicola. Jadi tentang input dan outputnya tuh seperti apa dari Terus, program bahasa C. Langsung aja Leo kita jelaskan. Output dulu atau input dulu? Output boleh, input boleh. Aturkan aja bro. Jadi kita berasal dari input dulu ya. Oke bos. Jadi input adalah sesuatu data yang kita masukkan ke dalam program. Nah, input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, yang menghasilkan Ya 1, 2, 3. Jadi yang pertama kita bahas adalah input ya guys. Jadi input itu adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Nah, input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, atau mikrofon dan lain-lain. Nah, selanjutnya proses adalah kok ini tiba-tiba proses aja. Lihat enggak, yang kau kirim apa anjir tiba-tiba. Lalu pertama kita mulai dari input. Nah, input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, mikrofon, atau kamera dan lain-lain bisa juga. Nah, lalu apa sih output? Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar ke layar komputer. Lalu ini sih. Ya, aku bilang Gini, cok. Matiin dulu. Ini. Lalu yang pertama ada input. Nah, input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Nah, input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, dan mikrofon atau lain-lainnya. Nah, lalu ada output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Apa sih proses? Proses adalah langkah-langkah yang dilakukan program untuk menghasilkan output. Jadi, output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar komputer. Nah gitu ya, jadi sebenarnya ini simpel aja sih ya, input sama output. Kan kalian udah tahu lah, harus dari kelas 10 udah belajarin input itu. Kalian udah tahu artinya input itu adalah Harus tahu. memasukkan. Nah, harus tahu kan? Harus tahu. Iya. Kalau Harus kalian nggak tahu. tahu, harus tahu. Ya harus tahu. Pokoknya kami nggak mau tahu kan, Iya, kalian harus kami tahu nggak ya. kalian tahu. Jadi Sekarang kami udah kasih tahu. Iya. Jadi kalau kalian nggak tahu, ilmu kami nggak masuk, kami sia-sia. Capek jangan. kami sampai sore tahu. Ya, jangan sedih lah. Iya. Nah jadi sesuai artinya input itu adalah masukkan, sedangkan output itu mengeluarkan. Jadi kayak contohnya kayak yang dibilang Liu tadi, masukkan yang keyboard, mouse, habis itu ada apa lagi? Bukan masukkan, Iya memasukkan input, kan itu memasukkan. kan inputan.
Oh iya, menyambungkan. Iya, menginput. Nah, kalau outputnya itu apa? Outputnya itu monitor, speaker, printer. Itu kan mengeluarkan hasil. Tuh, dengerin. Jadi sesuai artinya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang apa lagi nih, coy? Oke, kita akan membahas tentang kode penentu format di dalam TV dalam Itu dia. Apa itu data kode bahasa penentu C. format? Kalian harus tahu. Ini bakal akan bahas ya. Oke, kode penentu. Pasang telinga kalian. Pasang. Oke. Oke, langsung aja aku bakal jelasin tentang apa itu kode penentu. Nah, jadi kode penentu format dalam bahasa C ini adalah karakter khusus. Jadi dia bisa dibilang karakter khusus yang diawali dengan tanda modulus atau yang disebut dengan persen. Nah, modulus itu persen. Modulus itu sama dengan persen. Jadi dalam kode penentu format ini dia itu menggunakan dengan awalan modulus yaitu atau bisa bilang persen, tapi lebih banyak kayak persen sih memang. Ya modulus itu sama ya kayak persen. Jadi dia menggunakan di awal itu menggunakan persen. Nah, jadi kalian mau tahu nggak? Jadi cara aku jelasin dulu ya. Jadi yang pertama itu ada persen D. Jadi persen D. Nanti aku tampilin gambarnya. Persen D, persen F, persen di sini gimana? Ting. Oke. Habis itu ada ya. Habis itu persen C. Habis itu ada persen O. Nah, kalian mau tahu nggak arti dari persen D, persen C, persen O? Ini mau tahu Kan nggak? apa ya? Tahu lah ya. Jadi nanya. Iya, nanya dia. Jadi apa itu persen D? Persen D itu adalah menyatakan bilangan bulat, desimal atau tipe data integer yang tadi diulang. Jadi dia ini tentang ya makanya tadi kami bilang ini tuh hampir mirip sama kayak pelajaran MTK, tapi ini bukan MTK, MTIK. TIK. Jadi Dia ada dikit doang sih, MTK, TK, TIK. Mirip kan? Dikit doang. Jadi persen D itu ya. Jadi persen D itu menyatakan bilangan bulat. Jadi ya bilangan bulat gitu. Nah, kemudian persen F itu menyatakan angka floating point. Nah, jadi floating point itu apa? Nanti kita tampilin di sini. Ting. Nah, jadi ya. Jadi persen F itu meletakkan angka floating point. Kemudian kemudian yang ketiga itu adalah persen C itu menyatakan karakter. Nah, dari dalam bahasa C ini ada karakternya. Jadi dia yang menyatakan karakter. Kemudian ada persen O itu adalah menyatakan nilai integer oktal. Jadi dalam bahasa C itu ada yang tadi kayak integer oktal, habis itu ada angka floating point, terus ada data integer, itu semua ada di dalam situ. Nah, jadi kalian mau ngasih kesimpulan nggak apa dari materi yang udah kita jelasin ini? Ada yang mau ngasih? Kesimpulannya adalah Gampang lah ya. kalian harus tahu sih. Kalian buat sendiri sebenarnya. Ada yang membuat kesimpulan? Oh, nggak ada, tidak ada. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi kayak ini nggak sih? Apa? Konsepnya beda-beda loh. Ini konsepnya kayak ini nggak sih? Kayak kalkulator nggak sih? Kayak kalkulator. Iya. Konsep apa? Kayak nentuin bilangan bulat. Oh, iya bisa sih. Bahasa sih ya. Iya. Iya. Nentuin bilangan bulat, nentuin persen. Betul, itu dia. Ya, Sederhananya. ya sederhananya. Jadi kalau kalian mau ada tugas MTK mau pakai bahasa sih. saya pakai coding dulu. Makanya kalian harus pintar-pintar coding. Iya. Hello world. Ya, hello world. Iya sih memang di itu semua ada hello world. Jadi kesimpulannya itu ya bahasa sini adalah program pemrograman yang digunakan ya seorang ahli-ahli gitu lah. Tapi kita juga bisa pakai, makanya kita sini belajar supaya kita mengerti bagaimana Soalnya kita IT. Betul ya. Itu bagaimana kita menjalankan program tersebut. Dan di dalam kesimpulan itu juga sebenarnya program bahasa sini berkaitan erat dengan yang namanya kode blocks. Kode blocks itu Yang biasa kita buat portofolio. beda bro. Oh, beda ya. Beda bro. Kode blocks itu apa san? Apa tuh? Kode Kode blocks itu adalah tempatnya, jadi wadahnya dalam mengedit. Jadi yang kayak udah tadi kami jelaskan template tempatnya dia. Iya, Jadi kayak sama aja kayak Streamlit, VS Code sama Python. Python itu ada pemrogramannya bahasanya, tapi tempatnya itu adalah Streamlit kalau nggak VS Code gitu. Ya, betul. Gitu teman-teman. Jadi Jadi kayak wadahnya. Kayak Iya, tempatnya dia. Jadi ya kayak gitulah. Jadi secara kesimpulannya ya gampang. Jadi bahasa pemrograman C ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang dimana yang berkaitan erat juga dengan kode blocks. Jadi kode blocks itu yang sudah kita pelajari seperti apa. Nah, mungkin sekian aja lah ya materi kita. Panjang ribet kali ya ya. materinya. Panjang kali deh. Panjang Oh, kali. mantap kali, tapi Mantep, Pak. semoga Kami suka pelajaran Bapak. semoga materi yang kami sampaikan ini Kami bisa sayang Bapak. Ya, kami sayang Bapak.
Jadi semoga materi yang kami sampaikan ini bisa kalian mengerti dari materi yang sudah kami jelaskan dari Liu dan Iksan dan saya kami berikan, bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian cerna. Dan Mohon maaf atas ketidaksempurnaan Iya. kami ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah itu dia. Subhanahu wa taala, Iya, itu dia. yaitu Mantap. Tuhan Ihsan. Iya. Tuhan kami Tuhan Yesus. Iya, oke. Oke ya. Jadi sekian dari podcast kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa Jangan lupa next like, episode. subscribe. Iya. Like, comment and subscribe. Okay. So see you next time and see you next video. Kalau ada Bye-bye. tugas lagi ya? Iya, bye bye. Stop. Wait, anjing, stop.